Saudaraku sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 23. Tadi malam sudah kita baca, kita akan baca kembali Lukas 23, tapi bagian dari ucapan yang kedua dan ketiga itu. Ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Lihat. Jangan kira orang jahat itu bisa mengatur hidupnya. Setelah nanti mau mati, saya akan bertobat. Waktu saya masih muda, Bapak masih muda di balik sana, Bapak mendengarkan orang bercerita, jangan terlalu cepat bertobat. Nggak enak. Jadi nggak bisa bebas. Nanti sudah tua, barulah bertobat. Supaya kita bisa menikmati hidup bebas berdosa. Setelah belajar firman Tuhan baru sadar. Itu tipuan setan. Tidak ada nikmatnya dosa. Coba kalian ulangi 3 kali. 1, 2 yang. Tidak ada nikmatnya dosa. Tidak ada nikmat dosa. Makanya Paulus men-challenge ketika kamu hamba dosa, apa yang kamu nikmati? Semuanya membuat kamu malu dan kesudahannya kebinasaan. Sampai detik terakhir mati jahat. Puji Tuhan, ada kairos, kesempatan terakhir bagi pendosa yang di sebelah kanannya. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ucapan kedua. Mari kita lanjutkan Yohanes 19. Ayatnya yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah kepada ibunya, ibu, sebenarnya terjemahan ini salah. Bukan ibu, perempuan. Narasinya benar. Yohanes mengatakan ibunya. Tetapi Yesus tidak mengatakan ibu. Sebagaimana kalian tahu, Injil Yohanes sangat beda dengan Injil Sinoptik. Tidak sekadar narasi. Injil Yohanes sangat kuat teologianya. Itu sebabnya, kalau lihat Yesus membersihkan bait Allah, dalam Injil Yohanes ada di pasal permulaan. Yohanes 2. Tapi di Sinoptik, Matius, Markus, Lukas ada di belakang. Dan itu yang membuat, men-trigger dia disalibkan. Apakah ada 2 kali Tuhan Yesus membersihkan bait Allah? Ada yang berkata begitu. Tapi saya tidak percaya itu. Pada umumnya ahli, Johannine Scholar, tidak menerima itu. Tapi memang seringkali orang mau sensasi. Kalau bukunya mengikut yang lama, nggak laku. Tetapi kalau ada hal baru, mau salah mau benar, tapi berikan argumentasi yang agak meyakinkan, supaya men-trigger otak. Nah, orang-orang yang kerjanya hanya belajar di perpustakaan, yang lain nggak ada, dan dia digaji untuk itu, maka mempelajari teori yang salah pun perlu digaji. Oh ya, doakan Kak Mariton. Nanti dia mempelajari buku-buku yang kacau juga kita gaji dia. Karena dengan kita memahami kebenaran, kita melihat di sisi lain ketidakbenaran. Di situ baru bagus. Perempuan, inilah anak. Itu kalimat Yesus. Yang ketiga. Kemudian kasihnya kepada muridnya, inilah ibumu. Nah, ini benar.
Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Luar biasa. Luar biasa firman Tuhan ini. Keselamatan karena amal kebaikan, itu judul pada malam ini. Dalam bentuk tanda tanya. Mari kita renungkan ucapan kedua lebih detail. Mohon maaf juga Bapak Ibu yang di live streaming. Kita tidak bisa tiap malam. Mudah-mudahan tahun depan sudah beres kondisinya. Kita bikin tiap malam. Kita bikin di kapel utama kita. Dan fokus ke sana. Karena kita mau menjadikan berita yang penting menurut Alkitab. Kita pentingkan. Yang penting itu apa? Salib. Yang penting itu apa? Penderitaan. Teologi salib. Itulah ciri khas SCT, Trinity, dan lulusannya. Yang kurang penting, yang secondary, kita bikin secondary. Apa yang secondary? Mujizat. Apa yang secondary? Penyembuhan. Itu sebabnya pendeta Dr. Mekaran Maputra, ketika dia lihat berdoa, ada sekelompok jemaat di GKI yang mengasihi dia berdoa. Maka dia tahu itu, dia kirim surat. Ada itu di buku Bapak. Menang atas penderitaan. Sebelumnya mengapa ada penderitaan. Tapi kemudian menang atas penderitaan. Karena ada orang bercerita, setelah baca buku itu, dari lumpuh dia bisa berjalan 2 meter. Dia menang. Puji Tuhan, jadi kita ganti judulnya. Menang atas penderitaan. Di situ Pak Eka berkata, saya bersyukur mendengar bahwa ada persekutuan doa malam ini. Terima kasih. Memang ketika dokter mengatakan tidak ada harapan, maka bagi kita yang percaya, selalu ada harapan. Karena Tuhan adalah harapan itu. Dan kita meraihnya melalui doa. Nah tetapi saya berkata, mungkin karena pergumulan dia cukup lama. Kalau Anda berdoa malam ini, saya mohon, tidak usah berdoa supaya dikaruniakan umur panjang. Tidak usah berdoa supaya dikaruniakan mujizat dari langit. Nanti baca itu di buku saya. Kalau Anda berdoa buat saya, karuniakan sukacita, kekuatan iman menghadapi penderitaan. Karena kanker getah bening itu sangat menderita banyak. Berdoa juga supaya istri dan anak-anak yang kutinggalkan, mereka semua tabah. Dan yang ketiga ini bagi saya mengharukan. Berdoa juga supaya kami dimampukan membayar. Salah satu kesulitan pendeta bayar uang obatnya. Oh ya, waktu Bang Abdiel anak kedua operasi hernia 5 hari di rumah sakit Cikini, saya nggak bisa tebus. Saya hanya bisa berdoa dan sepertinya ada suara setan berbisik. Siapa suruh kamu jadi pendeta? Kau insinyur, uangmu bisa banyak. Kamu jadi pendeta. Tapi saya menunduk, saya berdoa, Tuhan, kuatkan saya mengikuti langkahmu, jejakmu. Kira-kira 15 menit ada orang mengetok. Mudah-mudahan Ibu Herlina Hutajulu mendengar ini. Atau nanti atau malam ini. Dia berkata, Bang Abdiel gimana? Masih di rumah sakit. Kapan pulangnya? Seharusnya hari ini. Kenapa enggak pergi? Kenapa masih di sini? Sudah sejam pulang. Saya pulang dari UI. Naik kendaraan umum. Sekitar waktu itu masih macet sekitar 2 jam. Dan isi amplopnya itu 20.000. Dan uang yang masih harus saya lunasi setelah berkali-kali dibayar sekitar hampir 4 juta. Waktu itu. Tahun berapa itu? Mungkin 91, ya 92 atau 93. Setelah diketok, dia berkata, Bang, siapa tahu diperlukan, ini ada yang mempersembahkan persembahan. Dipakai saja. Wow. Berdoa saja. Tuhan kasih jalan keluar. Jalan keluar apa? Yaitu
Bagi Pak Eka dia berkata, doakan supaya sanggup membayarnya. Terharu baca itu. Kalau kalian mau menjadi pendeta, siapkan diri dari sekarang. Kalau Tuhan kasih uang berlimpah, puji Tuhan. Tetapi kalau hidup sederhana, juga puji Tuhan. Angkatan mereka dan angkatan 2013, Bapak tanya, kalau kalian nanti bekerja di Society Trinity, Bapak punya visi minimal 100 orang. Kalian coba tulis, berapa kalian mau honornya? Ada yang menulis 300.000 saya cukup. Ada yang menulis 500.000 saya cukup. Ada yang menulis 1 juta. Lalu saya doakan itu. Dan mereka yang bisa kita honor, kita minta full time. Puji Tuhan. Apa yang kita bahas pada malam ini, 2 ucapan, jadi nggak bisa terlalu panjang. Kita hanya bisa membahas lebih detail ucapan kedua. Apa yang bisa kita pelajari dari ucapan kedua ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Catatan pertama saya, ini menyatakan dengan jelas Alkitab memberikan kepastian keselamatan. Sesuatu yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Manusia lahir, manusia hidup. Mungkin miskin, mungkin kaya, mungkin pejabat, mungkin biasa. Tetapi siklusnya lahir hidup mati, lahir hidup mati. Tapi setelah mati apa yang terjadi? Binasa atau hidup kekal? Hanya ada 2 pilihan, tidak ada yang lain. Dan kenyataannya inilah yang dicari oleh semua agama serta kepercayaan di seluruh dunia. Dan malam ini kita mendengar Tuhan Yesus bersabda, sesungguhnya. Apakah pernah ngomong Yesus tidak sungguh? Kalau kalian perhatikan di dalam Alkitab dimulai dengan kata sesungguhnya, itu tidak berarti kalau tidak pakai sesungguhnya tidak sungguh. Tetapi itulah sebuah penekanan. Amin, amin, legohumin. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Today, hari ini, engkau bersama aku di Firdaus. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan, Firdaus, surga, hidup kekal, bukan moga-moga, bukan insya Allah. Kepada saudara-saudaraku yang Islam, yang juga ngintip sering di kanal saya, ini berita kabar baik buatmu. Alkitab tidak mengatakan moga-moga insya Allah, tetapi kepastian. Itulah yang kita lihat dalam ucapan yang kedua ini. Yang kedua yang kita pelajari adalah apa? Ini bukan saja menunjukkan kepastian keselamatan, tetapi juga sekali lagi melalui ucapan Yesus kita melihat siapa Yesus sesungguhnya. Identitas Yesus sesungguhnya. Bahwa dia adalah Allah yang sejati. Ucapan pertama juga tadi malam kita bahas. Siapa dia? Sehingga dia bisa berkata, ampun, setelah dia babak belur, sesudah dia dihabisi. Kalau dia bukan Allah sendiri, ini lebih jelas lagi. Dia adalah Allah. Ucapan pertama relasinya dengan Bapa Surgawi yang sudah ada sejak dunia, sebelum dunia diciptakan, tetap Bapa. John Calvin berkata, Yesus dan Tuhan Allah adalah anak sejak kekekalan, bukan sesudah ada dalam dunia. Mana lebih dahulu, Bapa sama anak? Calvin berkata nggak relevan. Bapa tidak pernah jadi Bapa kalau nggak ada anak. Puji Tuhan, meskipun melampaui akal kita, bukan masuk akal, bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Banyak kebenaran dalam Alkitab melampaui akal. Allah Tritunggal melampaui akal. The two natures of Christ melampaui akal.
Makanya saya mengerti kalau rekan-rekan Islam salah memahami. Doa aja kalian, berdoa terus, berdoa. Ya, berdoa terus. Bapak cuma punya teman baik, namanya sebutlah SK, orang Padang. Setelah ngomong panjang lebar, dia ngomong berita imannya, saya ngomong berita iman saya berkata kita akan sahabatan. Semua yang baik padaku ku beritahu kepadamu. Semua yang baik padamu beritahu kepadaku. Lalu kita saling tukar-menukar. Kalau begitu nggak ada kepastian keselamatan dong dalam berita. Masih moga-moga. Dan saya berkata, di dalam Alkitab ada kepastian. Karena apa? Karena dia Yesus, Allah sejati. Siapakah yang disalibkan itu sehingga dapat mengeluarkan kalimat agung seperti ini? Amin, amin, legohumin. Hari ini yang kau bersama aku di Firdaus. Jadi dia di Firdaus, orang yang percaya kepadanya juga di Firdaus. Apakah Yudas dapat mengatakan kepastian keselamatan seperti itu? Keselamatan bagi dirinya dan bagi penjahat sekaliber itu? Sekali lagi, teori Yudas disalib dapat kita coret, delete dengan meyakinkan. Biarkan orang lain memaki imanmu. Tapi katakanlah seperti kalimat pertama. Bapa, ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang diperbuatnya. Kalau orang menyerang Bapak di kanal itu, saya berkata saya tidak akan menyerang. Saya putuskan tidak menyerang. Panggilan saya menyatakan kasih. Mungkin ada orang yang dipanggil Tuhan untuk menyatakan segala macam apa adanya. Saya berkata kepada teman-teman, saya ngintip di kanal saya, nggak usah dipancing saya untuk menyatakan siapa. Agama kalian, kepercayaan kalian, kitab suci kalian, dan nabi kalian. Kalau mau, itu kalau mau. Rajin-rajin aja mendengar Christian Prince. Live. Tiap hari. Dan setiap kali dikatakan, you insult us. Kau menghinakan. Dia berkata, dari mana saya menghina? Lalu dia kutip semua. Dia kutip kitab sucinya, dikutip dan lain-lainnya. Lalu saya perjelas. Sekali lagi, teori Judas boleh dicoret. Dalam Injil Markus 10, ada orang yang sangat kaya, masih muda, berlari-lari menanyakan soal hidup yang kekal. Dan Tuhan menjawab apa? Lakukan ini. Dan ikut aku. Dia tidak berkata, sorry, I'm not the person. I'm not the right person. Nah, dia berkata, lakukan. Meskipun saya tahu Dr. Andes Sidiga Jalba, Zakir Naik, dan lain-lain, mereka berkata, lihat, ayat ini mengatakan, mengapa kau katakan aku baik, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Berarti Yesus sendiri menolak dia Allah. Saya berkata, itu salah satu pengertian. Tapi yang lain adalah apa? Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah saja. Apakah kau tahu bahwa saya adalah Allah yang keluar dari Allah? Dan karena itu kau katakan aku baik? Itu sebuah ujian. There are two possibilities to understand this verse. One, Zakir Naik version. One is my version. It is up to you to decide. Both will have the consequence. Keduanya akan mengakibatkan konsekuensi. Hanya Tuhan yang memastikan soal surga. Nabi besar pun, nabi yang dianggap sebesar-besarnya, pun tidak bisa memastikan. Saya mendengarkan dari seorang tokoh pemimpin agamanya. Dia berkata, nabi kita berkata, jangan kira, bla 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 bla. Kau masih harus berjuang dan berbuat baik. Moga-moga arwahmu diterima di sisi dan seterusnya. Dengan perkataan lain, klimaks daripada iman, dari agama itu, kitab suci itu adalah apa? Moga-moga. Tetapi Tuhan Yesus dalam firman ini tidak berkata, ketika berdoa, dia tidak berkata, moga-moga kau masuk surga. Tidak. Sesungguhnya, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Yang ketiga, ini membuktikan kesungguhan doa Tuhan Yesus. Ucapan pertama, dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah Tuhan serius? Setelah dia babak belur,
setelah dia dihabisi? Apakah dia serius berdoa? Benar gak sih? Atau itu hanya sekedar pemanis? Benar, terbukti di sini. Ketika dia berdoa memohon pengampunan, langsung salah seorang sebelah kanan memohon ampun. Ya Tuhan, ingatlah kehendakku kalau kau tiba sebagai raja. Ini menarik ini. Ini iman seperti apa nih? Saya setuju seorang pengkhotbah berkata, iman terbesar di seluruh perjanjian baru adalah penjahat di sebelah kanan. Kalau Thomas akhirnya percaya, kalau Petrus akhirnya percaya, bisa dipahami. Karena apa? Memang Tuhan membuat mujizat-mujizat luar biasa. Tetapi orang ini, ketika Yesus tidak punya apa-apa, bahkan pakaiannya yang seperti sarung itu pun sudah dirobek, sudah diundir, begitu lemah, begitu tidak berdaya, malah berdoa. Ingat akan daku kalau kau datang sebagai raja. Dari mana doa seperti ini? Saya yakin itu dari Roh Kudus. Dia bisa menembusi dari tubuh yang sudah ditelanjangi, yang berlumuran darah, kepala bermahkota dulu. Ini adalah raja yang akan datang. Dia tidak melihat sebentar lagi sama-sama kami akan mati. Ingat akan daku kalau kau datang sebagai raja. Luar biasa. Setelah dia berdoa, langsung ada orang memohon ampun. Dan Tuhan berkata, ya, sesungguh-sungguhnya aku berkata, engkau masuk. Luar biasa. Kesungguhan, ketulusan berdoa. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Berdoa untuk orang-orang non-Kristen yang sangat banyak. Supaya mereka mengenal keselamatan. Berdoa bagi mereka yang memfitnah Kristus. Yang katanya menyembah manusia kita. Mereka belum bisa melihat. Yang terjadi bukan manusia menjadi Allah. Tapi Allah menjadi manusia. Tapi itu memerlukan pekerjaan Roh Kudus. Seperti dalam Efesus. Aku berdoa supaya mata hatimu diterangi. Supaya Allah memberikan kepada roh, hikmat dan wahyu. Dapat mengenal dia. Saya mengenal orang luar biasa pintar. Debat dengan semua jagoan Kristen. Waktu saya perhatikan, kalau kita berkata A, dia akan ngomong minus A. Kalau kita berkata B, dia akan berkata minus B. Saya pikir Tuhan, masih mungkin nggak orang diselamatkan. Tapi Christian Prince berkali-kali berkata, mari kita debat. Jangan lawan orang-orang Kristen, nggak ngerti kitab suci, nggak ngerti bahasa Arab. Lawan saya. Tapi dia nggak pernah mau. Kesungguhan doa, maka terlihat di sini dalam jawaban dia. Dia tidak bilang sorry ya, lu terlalu jahat. Ya. Enak aja lu masuk surga. Ya. Yang keempat, kita juga belajar dari sini apa? Jawaban doa. Salah satu ayat hafalan kita adalah Yakobus pasal 5. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nah, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebelah kanan rupanya waktu mendengar dia tergerak. Dia beranikan. Mungkin dia sejak sama-sama membawa salib itu. Mungkin dia memperhatikan juga. Kami berdua mengumpat. Kenapa yang satu ini disikat habis-habisan tidak ada mengumpat. Setelah tiba di atas, dipaku, diderek. Mereka berdua memaki-maki. Mungkin berteriak-teriak. Tetapi Yesus tetap sebagai wibawa surgawi. Dan setelah keluar kalimat pertama, doa. Mungkin itu menerobos sampai ke sumsum tulang belakang. Hebat sekali ini orang. Siapa ini orang? Maka dia pun berkata, Yesus, ingat akan daku kalau kau datang sebagai raja. Dalam Yesaya 53 dikatakan, hamba Allah yang menderita itu. Dia akan berdoa bagi pemberontak-pemberontak. Dan benar, pemberontak-pemberontak. Dan doanya dijawab. Puji Tuhan. Tekunlah berdoa. Sekalipun kelihatannya tidak terjawab. Yang kelima,
kita belajar tentang kairos dari keselamatan. Apa maksudnya? Ucapan Yesus di kayu salib menunjukkan bahwa kejahatan sejahat apapun, sebesar apapun, bisa berubah. Ada kesempatan untuk diselamatkan. Tapi ingat, jangan bermain-main. Karena apa? Tidak ada jaminan. Itu yang saya katakan tadi. Tidak ada jaminan. Gak usah terlalu cepat bertobat. Nanti udah tua aja. Nah ini tidak. Ada satu yang bertobat. Ada satu yang terus menghina, memfitnah. Mengapa yang satu lagi tetap tidak berubah? Bahkan mengejek. Sampai detik maut menjemput. Dia tetap mengeraskan hati. Tetap menutup mata. Tetap menutup telinga. Siapapun engkau. Baik Kristen maupun non-Kristen yang mengintip di kanal saya. Ini seruan saya sebagai hamba Tuhan. Opung yang sudah tua. Buka hati. Jangan keraskan hatimu. Buka telinga. Buka hati. Biarkan firman ini menerobos hatimu. Dan nikmatilah keselamatanmu. Itu sebabnya berkali-kali saya katakan di YouTube saya. Jangan fanatik terhadap agamamu. Jangan fanatik terhadap pemimpin agamamu. Fanatiklah terhadap dirimu. Maksud saya apa? Jangan biarkan kefanatikanmu terhadap pemimpin agamamu membuat kamu terus tersesat sampai akhir hidupmu. Akhirnya kamu membinasakan hidupmu. Tapi kalau kau fanatik terhadap dirimu, jangan sampai saya salah. Sebagaimana Amsal itu, ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut. Tuhan Yesus bersabda, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Dalam 1 Korintus dikatakan, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dengan perkataan lain apa? Selama ada yang disebut hari ini, maka itu kesempatan, kairos Yunani, untuk bertobat. Menerima keselamatan, hidup kekal, pengampunan dosa. Yang keenam, ini akan lebih detail kita bahas. Keselamatan bukan karena amal. Jadi kalau YouTube ini berjudul keselamatan karena amal, karena perbuatan baik, Alkitab berkata, no. Capital no. Justru Yesus disalibkan. Karena tidak ada keselamatan. Kalau kita merenungkan kalimat Yesus, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Sesungguhnya, amal apa yang diperbuatnya? Amal apa yang diperbuat oleh di sebelah kanan itu? Justru penjahat. Justru strateginya, pilih penjahat besar, 2, dan taruhlah posisi Yesus di tengah. Penjahat besar terbesar. Lalu apa dasarnya? Untuk hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Bukan amal. Seorang rohaniwan hebat, orang Yahudi, agama Judaisme bernama Paulus, dia telah menggumuli bagaimana kita bisa selamat. Itulah yang dibahasnya di dalam Roma pasal 4. Waktu kita studi kitab Roma beberapa hari yang lalu kita sudah bahas. Roma pasal 4, saya baca beberapa ayat saja. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatan, nah berarti apa? Ini lagi dibahas. Keselamatan adalah melalui perbuatan baik. Sampai sekarang ada agama besar yang membahas ini. Kalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegang. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Nah jadi lihat ini. Jadi dibenarkan karena iman, bukan ajaran perjanjian baru saja. Perjanjian lama juga. Karena itu Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat? Nah, lihatin. Kemungkinan yang lain untuk keselamatan apa? Melakukan ritualitas agama, yaitu sunat. Yang tadi perbuatan baik, amal. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kita katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan apa? Apakah sebelum atau sesudah? Dia berkata di dalam ayat ini, bukan sesudah disunat, tapi sebelumnya. Kalau ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai. Jadi sunat sebagai meterai setelah dia beriman. Begitu dari sini. Ayat 12. Dan juga menjadi bapa orang bersunat. Jadi Abraham menjadi bapa orang bersunat. Yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman. Disunat dan beriman, itu benar. Disunat tidak beriman, itu tidak ada. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia. Nah, ini yang ketiga. Jalur saya diselamatkan karena apa? Karena melakukan hukum Taurat. Yang pertama, karena berbuat baik. Yang kedua, karena ritualitas agama. Yang ketiga, lakukan semua Taurat. Sampai sekarang, agama dan kepercayaan demikian. Tapi jelas dikatakan di sini, semua jalan buntu. Sesungguhnya, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tidak bicara soal ritual agama, tidak bicara soal sunat, tidak bicara lagi soal Taurat. Tidak bicara. Lalu apa dasarnya, Pak? Itu yang kita lihat tadi. Dasarnya hanya karena percaya kepada Tuhan. Di mana kita lihat percayanya, Pak? Ya, itu yang kita katakan tadi. Dia di sisa-sisa kekuatan dan tenaganya. Dia berkata, Yesus, ingatlah kehendakku kalau kau datang sebagai Raja. Saya minta mouse saya. Macet mouse-nya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ada masalah. Saya harus pakai mouse. Ya. Jadi sekali lagi, orang dibenarkan karena apa? Jawaban Alkitab, bukan karena amal, perbuatan baik, bukan karena sunat, ritual agama, juga bukan karena Taurat. Dan sebenarnya kalau kita baca satu pasal sebelumnya dari Roma pasal 4, orang yang mengandalkan amal memang akan kecemplung ke neraka. Roma 3 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Barang siapa yang mengandalkan perbuatan baik, amal di hadapan Tuhan Allah, Alkitab berkata, go to hell. Neraka bagimu. Tapi apakah ini pintar-pintarnya Paulus, ajaran baru? Sebagaimana ajaran Insan Mokoginta, katanya Kristoloh, seorang mualaf, sudah meninggal dia. Mudah-mudahan dia masuk surga. Nanti kita lihat, kalau ketemu di surga, bagus. Kalau nggak ketemu, ya mau diapain lagi? Ya. 2000 tahun sebelum Paulus menulis kebenaran karena iman, bukan karena amal, Nabi Yesaya sudah membatalkan semua perbuatan baik. Yesaya 64 ayat 6. Mari kita baca. 1, 2 yang. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh kami. Perhatikan. Yang bicara ini Nabi.
Kalau kesalehan nabi saja di hadapan Allah seperti kain kotor, bagaimana dengan kesalehan umat? Yang ketujuh dari ucapan kedua ini dan yang terakhir, keselamatan ternyata bukan nanti. Keselamatan diperoleh hari ini. Kapan? Hari sejak percaya. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Luar biasa. Dan sebenarnya di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sudah mengatakan, di pinggir, di dekat kuburan Lazarus, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang percaya, dia hidup walau sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya, tidak mati selama-lamanya. Jadi kalian yang sudah percaya tidak akan mati. Mati jasmani, benar. Tetapi jiwamu di dalam kekekalan. Itulah Wahyu 20. Aku melihat suka mereka, jiwa mereka. Jadi mereka yang mati martir dihibur oleh Rasul Yohanes. Itu bukan bicara kerajaan 1000 tahun. Tapi ya sudah. Mudah-mudahan mereka makin pintar sedikit. Keselamatan diperoleh sejak percaya. Tidak ada kata terlambat menerima Yesus. Hari ini kairosnya. Kalian belajar teologi yang sudah betul-betul percaya? Ingat. Kalau kau belum betul-betul percaya, hanya otakmu yang tahu, hati dan rohmu belum menerima, kamu akan tersiksa belajar teologi. Kamu menghafal ayat banyak sekali. Kamu belajar Yunani. Kamu belajar Ibrani. Dan rohmu mayat, mati. Saya mengerti. Hampir separuh mahasiswa kita drop out. Dan memang kita tidak mau mempermudah. Memang Ibu Sagala, mungkin Ibu Sagala mendengar ini, mengatakan, Pak, turunkan. Jangan terlalu berat. Saya berkata, kalau memang ringan, buat apa saya dirikan STT? Banyak STT. Ratusan master dan doktor. Kalian lihat itu? Jadi saat ini katakan Tuhan Yesus, saya tingkat 1, saya tingkat 2, saya tingkat 3, saya tingkat 5, saya tingkat 6, saya alumni, tapi saya belum yakin saya memiliki Yesus dalam hidup saya. Saya buka hati. Kalau Nikodemus pemimpin agama Yahudi harus dilahirkan kembali, engkau dan saya juga. Begitu juga saudara-saudaraku yang ada di live streaming, rekan-rekan yang ada live streaming. Percaya, Kristen dan non-Kristen. Percaya, terima Yesus, dan katakan haleluya. Sorak-sorai, berjubilate. Itulah Roma pasal 5 yang kita bahas waktu kemarin. Kau kometa, kita berjubilate, kita bersorak-sorai. Bahkan ketika penderitaan datang. Puji Tuhan. 7 hal kita pelajari. Kiranya itu menjadi berkat buat kita semua. Kepastian keselamatan. Yesus adalah Allah. Kesungguhan doa. Jawaban doa. Adanya kairos untuk keselamatan. Keselamatan bukan karena amal, tetapi karena iman. Percaya kepada Yesus. Itu bukan hanya di perjanjian baru. Sudah mulai perjanjian lama. Dan keselamatan terjadi sejak kamu percaya. Puji Tuhan. Beritakan Injil kepada papa, mama, opung. Kalau mereka meninggal dunia, mereka cuma pindah tempat. Seperti kata Billy Graham. Ucapan yang ketiga. Perempuan, lihatlah anakmu. Anak, lihatlah ibumu. Apa yang kita lihat di sini? Cepat saja saya. Pertama, ini menyatakan kesetiaan. Kesetiaan terhadap orang tua. Sekali lagi, itu bukan ibu, tapi perempuan. Perempuan, Yohanes 2 juga. Ada apa engkau dengan aku gunai, perempuan? Itulah teologi Yohanes yang sangat kuat. Dan saya adalah the student of John. Jadi saya memahami bahasa-bahasa teologis Yohanes. Yang melampaui
Semua Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa kita tulis kesetiaan? Sebenarnya dalam kondisi sekarat seperti Yesus, menderita, berlumuran darah, sangat wajar jika dia tidak memikirkan orang lain, termasuk ibunya. Sebaliknya seharusnya yang terjadi. Ibunya dan muridnya yang memikirkannya. Betul? Bayangkan Dr. Adi Armando. Setelah babak pelur, dipukul dari depan, disunjam dari belakang, kanan, kiri, akhirnya jatuh, akhirnya diinjak-injak. Masih mikirin, istri gua makan apa ya? Anak gua gimana nanti kuliahnya? Enggak itu. Yang ada adalah istri teriak. Kalau dilihat dari TV itu. Anak teriak, itu wajar. Makanya saya tulis, ini luar biasa. Setelah menyatakan kasihnya kepada seorang penjahat yang bukan siapa-siapanya. Tidak dikenalnya. Dia bertemu di salib itu. Dan orang itu selamat. Sekarang dia menoleh ibu jasmaninya. Perempuan, lihatlah anakmu. Anak, murid terbaiknya. Lihatlah ibumu. Mulai dari saat itu diterima. Dia tahu sebentar lagi dia meninggalkan dunia ini. Selama ini Yesus menemani ibunya, membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Kini dia akan pergi dan meninggalkan ibunya. Bagaimanakah nasib ibunya? Maka dia diserahkan kepada murid kesayangannya. Mengapa bukan kepada saudara-saudaranya? Kita baca di Markus, ada saudara-saudaranya dari ayahnya yang diperoleh dari istri Yusuf pertama. Bukan dari Maria. Kepercayaan Katolik mengatakan Maria hanya memiliki satu anak sampai berakhir. Itu juga kalau kalian ke Vatikan, kalian nanti lihat wajah Maria yang menggendong Yesus dari salib itu bagaikan Parthenos, virgin, perawan. Saya kira teologianya begitu. Karena memang orang-orang Katolik kan jago-jago teologinya. Mengapa tidak? Di sini kita melihat teladan Tuhan Yesus yang menunjukkan relasi vertikal jauh lebih kuat daripada relasi horizontal. Ikatan rohani jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Satu kali, masih ingat cerita itu, ketika Yesus mengajar, rupanya dia dicari saudara-saudaranya. Lalu orang melapor, interupsi. Ibumu dan saudara-saudaramu mencari engkau. Jawab Yesus apa? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehadiran Yesus di dunia membuat satu perubahan yang sangat radikal. Kita doakan semua keluarga kita masuk surga. Kita doakan semua keluarga kita menjadi laskar-laskar Tuhan. Tetapi mungkin tidak terjadi. Mungkin anggota keluarga kita nggak peduli apa yang kita pikirkan. Serius, saya berkata, yang lebih memikirkan yang saya pikirkan, mendoakan yang saya doakan, adalah beberapa di antara kalian. Atau saya harap semua kalian. Mudah-mudahan anak-anak saya juga menangkap dan melakukan. Mudah-mudahan. Makanya kalau mereka mendukung terus setia, saya bersyukur. Biarlah ini tanda bahwa mereka juga berjuang bagi kerajaan surga. Bukan sekedar sayang sama papanya. Kalau kita sama-sama berjuang, berarti kita berkeluarga jasmani di bumi, tetapi juga kita menjadi the family of God in heaven. Mana lebih kekal? We belong to the earthly family or we belong to the heavenly family. Oh iya, kita menjadi milik keluarga surgawi. Makanya setiap kali ada nyanyi bersyukur Tuhan, ku cinta keluarga.
Tuhan apa Allah? Tuhan. Coba 1, 2 ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kiranya itu betul-betul kamu alami. Siapakah saudaraku? Siapakah ibuku? Kalau kau betul-betul memikirkan yang Tuhan Yesus pikirkan, mementingkan yang Tuhan Yesus pentingkan, maka dia berkata, engkaulah saudaranya. Luar biasa ya. Kalau kamu menghayati kamu saudara Tuhan Yesus. Atau mungkin kau berkata, aku nggak layak disebut saudara. Aku hambamu saja. Itu pun kamu akan sangat bersyukur. Kalau detik ini saya mati, saya sangat bahagia dalam hidup. Ya, jangan takut, bukan nubuatan. Oh iya. Makanya saya berkata kepada istri dan anak-anak saya, doakan Bapak panjang umur. Tapi kalau nanti mati, jangan ada yang nangis. Kalian nyanyi, haleluya, 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 haleluya. Nanti orang bilang, udah gila mereka ini ya. Papanya begitu nyanyi haleluya. Lalu katakanlah, ini pesan papa saya. Terus saya berkata, lucu juga ya. Berpesan-pesan. Makanya istri saya lihat saya. Berapa minggu yang lalu dia bilang gini, serius loh Pak. Kalau Papa nggak ada, aku nggak nikmati hidup. Mungkin aku cepat pergi juga. Kaget saya. Saya bilang itu bercanda. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ada banyak orang, atau ada orang begitu. Sangat aktif, giat. Sangat baik kepada orang lain. Tapi di rumah, sangar. Tidak kelihatan. Mendadak dua wajah. Di luar dikenal orang ramah. Penuh perhatian. Mendahulukan orang. Tapi di rumah beda sekali. Itu berarti manusia munafik. Kalau hidup pribadimu di rumah jauh berbeda dengan orang dikenal luar, itu adalah terjadi kemunafikan. Siapakah saya? Menurut keluarga saya. Siapakah saya? Menurut STT saya. Siapakah saya? Menurut orang teman-teman di luar. Kalau jaraknya tidak terlalu jauh, berarti kamu hidup apa adanya. Tuhan Yesus berkata, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Dan sekarang, perempuan, itu anakmu ya. Gimana kira-kira pikirannya ya? Darah, udah babak belur. Masih bisa begitu. Setelah saya diilhami oleh ayat ini, saya berkata, Tuhan kuatkan saya. Sampai meninggal mama saya akan peluk. Dan benar, mama saya meninggal di pelukan saya. Saya berkata, ingat, anakmu ini, bungsumu ini, sudah berkhotbah keliling dunia. Banyak orang percaya menerima Yesus. Jangan kau masuk neraka. Mari kita nyanyi. Nyanyilah kami. Sai tiup matangaku, sai buang, pai matososaku, ramoti. Sampai terakhir, pas kalimat terakhir, saya pegang dia di tangan kiri, Kak Ida memegang dia, Boru Sapudanya di tangan kanan. Jadi waktu kita berdoa sambil nyanyi, saya homa ale Tuhan mano. Tiba-tiba diangkatnya tangan kami dua. Kaulah ya Tuhan menuntun aku. Saya berdoa, Tuhan gembalaku, lalu kiranya anugerah Yesus, kasih Bapa, persekutuan Roh Kudus beserta kamu. Meninggal. Wah, indah sekali mama saya pergi. Maka saya mengerti ketika kira-kira berapa bulan kemudian, saya jarang mimpi, tapi dia datang dalam mimpi saya. Orangnya sangat muda. Kok bisa begitu ya?
Padahal meninggalnya udah 83 tahun. Dalam mimpi muda sekali. Seperti film itu kali ya, Forever Young ya. Sama dengan abang saya. Abang saya juga datang di mimpi saya. Dia pakai apa itu? Yang warna krem, baju safarinya pegawai negeri, karena abang saya kan pegawai negeri. Saya lihat, wow, selesai mimpinya. Beda dengan ada seorang anggota keluarga saya. Pas sebelum Natal, saya mimpi itu. Dia keluar dari terowongan. Ini siapa nih? Makin dekat dia, bagaikan mata kucing matanya. Siapa nih? Dalam mimpi saya ketakutan, tiba-tiba dia bilang, Aussie X tulang katanya. Langsung saya berkata, wow! Lalu saya terbangun. Setelah bangun, Bapak nangis-nangis. Memang dia nggak bertobat. Memang dia nggak percaya. Memang dia sangat dekat dengan perdukunan. Rambutnya pun aneh. Bukan seperti kita yang pisah-pisah. Yang apa itu? Yang kayak dilem-lem itu. Jadi rambutnya nggak bisa disisir. Puji Tuhan, kesetiaan, tanggung jawab kepada orang tua. Dan itu telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Mulai dari umur 12 tahun. Dianggap dia pernah hilang. Bapamu dan aku capek mencari engkau anakku. Dia taat, dia pulang. Maka kita lihat di sini. Memang Tuhan Yesus sempurna melakukan dirinya sebagai anak. Hukum Taurat kelima, hormatilah orang tuamu. Yesus pernah sebagai anak. Sehingga kalau kita mau belajar bagaimana caranya menjadi anak, ikutlah Yesus. Sekarat, menderita luar biasa. Tetap fokus kepada orang tuanya. Bandingkan dengan tradisi di Jepang. Orang tua ditaruh ke hutan. Ketika sekitar 5 tahun yang lalu Bapak ke Jepang masih dengar cerita itu. Tapi tanya, masih ada nggak sekarang seperti itu, membuang orang tuanya? Ya, jaranglah kita dengar. Tapi memang di Jepang ini, orang tua dan anak umur sekian sudah harus pisah. Bahkan ada orang Indonesia yang di Jepang, waktu kami kunjungi, dia bilang sama anaknya, kamu bayar berapa kamu? Loh, udah ikut tradisi Jepang ya? Nah nanti tidak heran, kalau akhirnya karena aku bayar denganmu, maka kau udah tua juga, pergilah kau bayar. Nah oke, kita lupakan cerita itu. Apa yang mau kita ceritakan di sini? Yesus memberi teladan sempurna bagaimana tanggung jawab, kesetiaan, kasih, hormat kepada orang tua. Sampai detik terakhir kehidupannya. Dan dari sini kita melihat, tidak ada satu alasan yang sah untuk kita berkata, sorry ma, sorry pa, aku nggak peduli sama kamu. Kau sudah merepotkan hidup saya. Saya berkata tadi di sini, untung mama kita, papa kita tidak mencekik kita waktu kecil. Baru kencing-kencing lagi, baru kencing-kencing lagi. Itulah pengalaman apa? Bawa satu ke sebelah sana, kamar sana. Lalu kemudian disusuinlah yang satu, lalu diam. Tapi yang satu teriak. Ibu berkata, kenapa nangis? Goyang-goyang. Saya berkata, sudah digoyang, dilempar yang belum. Iya. Lalu saya berkata, apa lagi? Orang dia mulutnya gini. Lalu saya berkata, gua nggak punya. Cepat dah, saya bilang gitu. Nah setelah di sana tertidur, di sini kemudian disusui, diam dia. Habis itu nangis karena pipis.
Saya berkata, gila ya anak-anaknya. Gak jelas ya jam bangunnya jam berapa, jam minumnya jam berapa, jam pipisnya jam berapa. Suka-suka dia pipis, kencing, minum. Coba kalau teratur ya. Pipis jam berapa? Minum jam berapa? Tapi nggak ada cerita itu kan. Kapan dia minum aus teriak sebelum dikasih. Nah setelah dikasih dia minum puas, dia pipis. Mau jam 2, mau jam 3, jam 4. Di situ saya makin sayang sama mama saya. Karena saya melihat istri saya. Dan sampai sekarang saya berkata kepada anak saya, kalian boleh misalnya kurang sopan dan kasar sama papa. Tapi jangan pernah sama mama. Itu nasihat saya. Teladan Yesus sangat bagus. Jangan pernah katakan mama merepotkan. Saya jadi ingat. Saya mau akhiri dengan 2 cerita. Yang satu cerita, waktu orang tua ini mungkin pernah nonton video ini. Dia bersama anaknya. Duduk di taman. Papanya sudah tua. Lalu ditanya, nak apa itu? Dia berkata, burung ini. Sejenis burung. Oh, thank you. Bentar lagi ditanya lagi. Karena bunyi kan, suara apa itu? Dad, I have told you, this kind of bird. Saya lupa apa. Disebutlah burung. Katakanlah burung merpati misalnya. Oh, thank you. Kali ketiga, ditanya lagi. Karena bunyi lagi. Burung apa itu, nak? Begitu kayak kalau udah tua ya. Memorinya udah. Oh iya. Kemarin itu sebelum ke sini juga saya bawa kopi dan termos. Tapi saya pas mau minum waktu di waiting room, nggak tahu di mana termosnya. Berarti mungkin waktu saya pindahin dari mobil, dari troli mau masuk ke check-in, tertinggal di trolinya, kurasa itu. Jadi gampang lupa. Mungkin Mbak Juli juga melihat tadi gelas putih saya di atas meja terus. Saya ambil, lalu saya tutup pintu, saya taruh gelasnya di meja, saya masuk ke kamar, gelasnya ditinggal. Ya begitulah, tapi syukur kan masih bisa. Nah, kembali kepada anak ini. Apa itu? Marah dia. Daddy, are you crazy? Sudah 3 kali saya bilang. Karena dibentak. Papanya kaget. Lalu ditinggalkan bangku itu. Tapi sebentar lagi dia balik. Dia bawa buku catatan. Rupanya pernah dia catat sesuatu tentang anaknya yang lucu. Lalu dibuka lembar itu. Nih, baca katanya. Dibacalah bersuara. Begitulah action di film itu. Hari ini aku bermain dengan anakku di taman. Dia bertanya, Daddy, itu burung apa? Saya berkata, burung ini. Nggak lama kemudian ditanya lagi, Daddy, burung apa? Saya jawab, burung ini. Begitulah anakku bertanya. Ini kali ke-30. Dia bertanya, rupanya dihitung. Daddy, burung apa? Saya peluk anak saya. Saya cium anak saya. Daddy, anakku, itu burung kenari. Saya sebutlah begitu. Lalu sambil dicium. Lucu kamu ya. Sambil baca, adegannya bagus. Anaknya terus mencucurkan air mata. Kalian dapat poinnya? Mamaku sudah pergi, nggak ada lagi yang kusayang. Mama orang kalau saya ketemu, kusayang. Luar biasa ini. Sekarat perempuan ini anakmu. Anak, inilah ibumu. Baru pos rohanya. Baru tenang dia. Who is like Jesus? Kita bersyukur punya the perfect man. Manusia sempurna.
bagaimana menjadi anak. Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Jangan pernah kita kurang ajar. Tadi saya bercerita-cerita Jepang. Mungkin pernah dengar juga ini. Ketika tradisi itu masih dilakukan, maka bergegaslah si anak. Dia berkata, ibu siap? Bawa apa yang bisa ibu bawa. Saya akan mengantar kamu ke gunung ini. Kita akan naik mobil, dan seterusnya. Ya karena itu udah tradisi, dia ikutin. Setelah sekian jam, mobil ditaruh di parkiran, maka mereka melewati jalan-jalan, ada pohon-pohon, ranting-ranting, daun-daun, dan ibunya digendong. Nah rupanya, di setiap 2 meter itu, ketika dia sudah ambil tadi daun itu banyak, maka setiap 2 meter, dia jatuhkan daun itu. Sampai akhirnya dia tiba di gunung itu. Kalau daunnya habis, dia ambil lagi, dia jatuhin lagi. Daunnya diambil lagi. Ketika akhirnya ditaruh, ibu, kiranya engkau aman di sini sampai engkau meninggalkan dunia ini. Ibunya berkata, terima kasih nak. Jalannya tadi cukup jauh. Jangan tersesat ya nak ya. Tadi ibu menjatuhkan daun-daun tiap 2 meter. Ikutilah jalan itu kembali. Itu ilham dari Tuhan kita. Kita harus hidup seperti itu. Yesus mengasihi semua orang sebagai Allah sejati. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Penjahat besar kau. Aku Allah yang datang bukan untuk menghakimi. Kita baca kemarin Lukas 4 diakhiri dengan rahmat Tuhan. Dihentikannya kalimat Yesaya 61 dan pembalasan Tuhan Allah. Dia datang bukan untuk membalaskan. Nanti kedatangan Yesus kali kedua. Di sana tidak ada lagi kairos. Di sana tidak ada lagi kesempatan. Siapapun engkau yang ada di live streaming saya. Kau Kristen, kau non-Kristen, memaki-maki Yesus. Saya tidak akan pernah menjawab. Bukan karena nggak bisa jawab. Karena saya sangat yakin. Yesusku, Allah yang luar biasa. Mengasihi manusia. Dan pernah sebagai anak. Mengasihi ibunya. Sampai kesudahannya.